Permisi Ibu, maaf Iya, mengganggu waktunya. Mbak Nadia, silakan masuk. Maaf ya mengganggu waktunya Ibu. Enggak, Mbak Nadia, nggak apa-apa. Ini Ibu juga lagi nggak ngapa-ngapain. Ini Mbak Nadia yang dari yang kemarin sudah menghubungi Ibu itu ya? Iya Bu, benar sekali. Oh iya, gimana kabarnya Mbak Nadia? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya Mbak Nadia apa ya? Lagi sibuk-sibuk akhir semester nih Bu. Oh iya ya. Ya udah, semangat buat Mbak Nadia. Semoga di ujian semester ini nilainya bisa memuaskan. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu. Iya. Mbak Nadia mau ada perlu apa ya datang ke Ibu? Saya mau konseling Bu. Mau konseling. Ibu mau nanya nih, apa sebelumnya Mbak Nadia sudah pernah mengikuti konseling? Sudah sih Bu, tapi konseling kelompok bukan individual. Oh, konseling kelompok. Oke, sebelum Ibu mau meneruskan, Ibu mau menjelaskan sedikit ya tentang konseling dan apa saja yang harus diperhatikan di dalam konseling ini. Jadi, konseling individu ini nggak jauh beda sih sama konseling kelompok. Cuma kan kalau individu ini hanya Mbak Nadia sendiri yang melakukannya. Dan di dalam konseling ini itu terdapat asas-asas. Jadi di dalam konseling ini tuh asasnya ada banyak, tapi yang sering dipakai itu ada 3. Asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan. Jadi di dalam konseling ini kesukarelaan Mbak Nadia itu di sini nggak ada paksaan dari siapapun. Jadi real dari Mbak Nadia sendiri. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Nadia itu harus terbuka semuanya sama Ibu. Semua masalahnya Mbak Nadia nggak boleh ada yang ditutupin ke Ibu begitu. Kemudian yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi hanya Mbak Nadia dan Ibu yang tahu tentang apa saja yang sudah kita lakukan di dalam konseling ini begitu. Apa Mbak Nadia bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kalau begitu Ibu sekarang mau nanya, permasalahan apa yang sedang Mbak Nadia alami? Lagi capek Bu, pusing, lelah, stres, sama capek-capek lah Bu, pusing. Jadi Mbak Nadia ini lagi kayak sumpek gitu ya Mbak, Iya, stres sumpek, gitu. stres, iya Bu, benar. Oke, kalau boleh tahu stres atau sumpeknya Mbak Nadia ini karena apa? Karena tugas yang numpuk Bu, harus dikumpulkan sesuai deadline-nya masing-masing. Terus harus mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian tuntutan untuk membahagiakan orang tua pula Bu. Oh, jadi Mbak Nadia ini sumpek atau stresnya ini karena banyaknya tugas yang harus dikumpulkan sesuai deadline dengan tepat waktu, begitu ya Mbak Nadia? Iya Bu. Sama banyak tuntutan buat ngebagian orang tua gitu Mbak Nadia? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Gitu. Lalu yang ada di pikiran Mbak Nadia ini apa tentang tugas-tugas tadi? Saya menganggap ini semua itu beban Bu, karena benar-benar masuk dalam pikiran saya, membuat saya lelah dan stres Bu. Jadi Mbak Nadia ini berpikir bahwa semua tugas yang ada itu Mbak Nadia merasa itu sebuah tuntutan, sebuah apa ya, kayak beban Mbak Nadia gitu ya Mbak Nadia? Iya Bu. Oh, jadi begitu. Oke. Jadi hasil perbincangan tadi Mbak Nadia ini stres, lagi sumpek, lagi pusing, capek karena banyak tugas yang harus dikumpulin tepat waktu. Terus Mbak Nadia juga harus banyak tuntutan buat ngebagian orang tua dengan nilai yang baik gitu ya Mbak Nadia? Iya Bu. Dan Mbak Nadia menganggap itu semua sebagai tuntutan dan bebannya Mbak Nadia, begitu? Iya Bu. Oke. Ya. Setelah ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Ibu akan menjelaskan nanti penjelasan yang Ibu jelasin ke Mbak Nadia itu nanti bisa diterapkan di dalam permasalahannya Mbak Nadia. Jadi Ibu mau menjelaskan tentang teori ABC. Apa itu Bu teori ABC? A itu activity event, yaitu sesuatu yang mengawali. Kemudian B-nya itu ada belief, yaitu sesuatu yang dipercayai. Konsekuen itu karena adanya peristiwa yang awal tadi. Konsekuen ini bisa memunculkan perilaku yang negatif ataupun positif.
Jadi C yang timbul ini tuh bukan karena adanya peristiwa yang awal tadi atau peristiwa yang mengawali ataupun A, tetapi C ini diakibatkan karena belief atau kepercayaan yang dipegangnya. Jadi kepercayaan yang dipegang itu nantinya kalau rasional, maka nanti emosi atau perilaku yang keluar itu bakalan positif. Tapi sebaliknya kalau misalkan kepercayaan yang dipegang itu irasional, maka nanti perilaku atau emosi yang keluar itu bakalan negatif. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mbak Nadia penjelasan dari teori ABC. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang Mbak Nadia coba terapkan permasalahan Mbak Nadia ini ke dalam teori ABC. Saya coba ya, Bu. Iya. Yang A, adanya tuntutan dari tugas-tugas yang menumpuk dan harus dikumpulkan sesuai dengan deadline. Kemudian yang kedua, saya dituntut untuk mendapatkan nilai bagus, Bu. Kemudian yang ketiga, tuntutan untuk membahagiakan orang tua. Kemudian yang B, saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya sesuai deadline, kemudian mendapatkan nilai bagus untuk membahagiakan orang tua, Bu. Kemudian yang C, timbulnya efek lelah, ngantuk, penat dalam diri saya membuat saya jadi stres dan pusing, Bu. Apa seperti itu, Ibu? Iya, betul. Seperti itu Mbak Nadia. Oke. Jadi menurut Mbak Nadia, keadaan yang sedang Mbak Nadia alami seperti sumpek, stres, capek itu tadi itu karena apa? Dari semua capek, sumpek yang saya alami, semua karena adanya belief, Bu. Jadi kepercayaan yang saya pegang, yang saya harus capai itu, Bu, yang membuat saya merasakan seperti hal sumpek itu, Bu. Oh, berarti karena tuntutan tadi makanya yang menyebabkan Mbak Nadia itu sumpek dan stres tadi, begitu ya? Iya, Bu. Tapi, Bu, apakah belief yang saya pegang bersifat irasional semua ya, Bu? Sehingga emosi yang saya miliki menjadi emosi yang negatif semua. Oke, sekarang gini Mbak Nadia, Ibu mau nanya, kepercayaan apa sekarang yang Mbak Nadia pegang? Kepercayaan saya harus mengerjakan tugas yang menumpuk sesuai dengan deadline, nilai yang bagus, dan tuntutan membahagiakan orang tua, Bu. Oke, sekarang berarti sekarang kepercayaan yang Mbak Nadia pegang itu tuntutan kebahagiaan kedua orang tua dengan nilai yang tinggi, kemudian banyaknya tugas-tugas tadi, begitu ya Mbak Nadia? Iya, Bu. Oke, lalu kalau misalkan nih Mbak Nadia, semua tuntutan dan keinginan Mbak Nadia kalau misalkan nggak terwujud, apa yang akan Mbak Nadia lakukan? Ya, yang pertama pasti sedih banget sih, Bu, dan mungkin bisa stres karena itu kan tugas-tugas dan pencapaian yang harus saya kejar, harus saya capai. Jadi Mbak Nadia nanti pasti bakalan stres dan sedih banget ya kalau misalkan nggak terwujud. Iya, Bu. Oke, sekarang gini, Ibu kasih gambaran. Kalau misal nih Mbak Nadia ya, Mbak Nadia tadi kan bilang bagian kedua orang tua itu harus dengan nilai yang tinggi. Sekarang Ibu kasih gambaran, apakah ngebahagiain kedua orang tua itu harus dengan nilai yang tinggi gitu? Kan enggak juga kan Mbak Nadia? Ya, enggak sih, Bu. Logika juga enggak sih. Dan juga apakah semua orang itu termasuk kita harus melakukan semuanya itu dengan sempurna? Ya, enggak juga sih, Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Oke, sekarang coba kita buat pilihan-pilihan yang positif. Jika Mbak Nadia tidak bisa mencapai itu semua, maka Mbak Nadia ini akan berbuat apa? Ya, mungkin kalau pengalaman dari kegagalan saya akan saya ambil untuk pengalaman kedepannya, Bu. Bekal kedepannya sih, Bu. Ya, jadi Mbak Nadia ini nanti bakalan istilahnya kayak mengambil pelajaran gitu ya Mbak Nadia dari yang sebelumnya begitu. Iya, Bu. Untuk kedepannya menjadi yang lebih baik lagi, begitu. Benar ya, Bu. Dari yang sudah kita bahas tadi, apakah Mbak Nadia masih
merasa itu semua sebagai tuntutan Mbak Nadia? Sudah tidak lagi sih Bu, karena saya masih ada planning atau pilihan berikutnya untuk menjadi yang lebih baik lagi Bu. Oke, bagus kalau gitu. Sekarang untuk memperjelas perbincangan kita dari awal tadi sampai sekarang, Ibu buatkan ini. Jadi nanti di sini terdapat Ibu tuliskan teori yang ABC tadi, dan Mbak Nadia nanti bisa menuliskan teori ABC ini dengan permasalahannya Mbak Nadia tadi. Jadi permasalahan Mbak Nadia tadi, Mbak Nadia masukkan ke teori ABC tadi yang sudah Mbak Nadia jelaskan tadi. Oke, ini coba dilihat dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham dari tugasnya. Sudah sih Bu. Oke, ini tolong dikerjakan ya Mbak Nadia, ini homework buat Mbak Nadia. Bisa di minggu depan bisa temui Ibu untuk mengumpulkan ini gitu. Baik Bu, saya kumpulkan minggu depan ke Ibu ya. Iya. Ya sudah Ibu, terima kasih.